Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kau yang akan memberkati kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang
Shalom adik-adik Sekolah Minggu GBI Sumbersari dan juga Sabtu Gembira. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik ya, dan juga semuanya dalam perlindungan Tuhan. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lisma ya. Hari ini Kak Lisma senang sekali bisa menyapa, bisa bertemu dengan adik-adik walaupun hanya via online. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah memuji Tuhan dengan semangat. Wah, Kak Lisma tadi lihat adik-adik, wah luar biasa memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh merasakan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada hari ini karena kami telah menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya bagi yang belum menyiapkan Alkitabnya. Duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur 121. Mazmur berapa ya? Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Oke, Kak Lisma baca ya untuk adik-adik. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Oke, adik-adik, di dalam Mazmur 121 ini dijelaskan nyanyian ziarah. Ini bangsa Israel ziarah pergi ke Yerusalem. Nah, adik-adik, judul kita hari ini atau tema kita hari ini adalah pertolonganku. Apa? Pertolonganku. Ulangin lagi dong. Pertolonganku. Oke, di sini bangsa Israel ini pergi ziarah ke Yerusalem dan mereka harus menempuh perjalanan yang lumayan lama. Kurang lebih 3 hari 3 malam mereka dalam perjalanan. Nah adik-adik, mereka berjalan kaki. Tidak ada, zaman dahulu tidak ada yang naik motor, tidak ada yang naik sepeda ataupun mobil ataupun pesawat, belum ada. Mereka hanya bisa mengandalkan kedua kaki mereka untuk berjalan. Dan mereka berjalan berapa tadi? Kurang lebih 3 hari 3 malam. Nah adik-adik, Kak Lisma nanya dulu nih, pernah nggak sih di sini ada yang merasa ketakutan? Siapa yang pernah merasa ketakutan? Kak Lisma juga pernah merasakan ketakutan. Siapa di sini yang pernah merasakan sukacita, gembira? Siapa? Ya pasti semuanya kita pernah merasakan itu ya, takut, sukacita. Nah adik-adik, bangsa Israel juga seperti itu waktu mereka menuju Yerusalem. Mereka dalam ketakutan dan juga mereka senang. Takutnya kenapa ya? Ada yang tahu nggak mereka takutnya kenapa? Nah adik-adik, di dalam 3 hari atau 3 malam itu mereka berjalan menuju Yerusalem. Mereka takut sama orang jahat yang suka merampok, dan penjahatnya itu tidak segan-segan untuk membunuh, menyiksa. Nah ketika mereka harus berjalan 3 hari 3 malam, mereka ketakutan di perjalanan. Di sisi lain juga mereka senang karena mereka bisa beribadah di bait Allah yang ada di Yerusalem, dan juga mereka membawa persembahan. Terus mereka juga bisa mengenang di sana para leluhur yang sudah lama meninggal. Nah adik-adik,
Dua perasaan ini bercampur aduk. Mereka pikirkan sebelum mereka pergi ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan mereka harus memikirkan, wah nanti ada penjahat, mereka harus mengalami panasnya matahari, dinginnya malam. Nah, tetapi di sisi lain mereka mengingat bahwa Tuhan adalah, kita lihat ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, dari mana ya datang pertolongan? Iya, betul sekali, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka mengingat bahwa pertolongan mereka hanya datang dari Tuhan. Walaupun ada penjahat, walaupun mereka merancangkan yang tidak baik selama mereka di dalam perjalanan, tapi mereka mengingat bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Dan mereka tidak akan mengalami kecelakaan di dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Nah, terus dibilang lagi, nah, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan adalah penjaga kita juga adik-adik. Di saat kita mengalami ketakutan, Tuhan selalu menjagai kita. Tuhan menjagai kita dari orang jahat, dari gangguan si iblis. Tuhan selalu ada di setiap saat, Tuhan ada bersama kita. Terus Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, di sini bangsa Israel mengingat Tuhan itu adalah penjaga, penolong di dalam kehidupan mereka gitu. Jadi sepanjang perjalanan tidak usah takut karena mereka mengingat bahwa ada Tuhan yang melindungi mereka, ada Tuhan yang menolong mereka hingga mereka sampai ke tujuan dengan selamat, dan mereka juga akan kembali dengan selamat. Nah, adik-adik, di sini kita harus percaya bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita harus mengandalkan Tuhan. Baik kita di dalam suka ataupun duka, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel mengenal Tuhannya dengan benar. Dan kita juga harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, apapun keadaan kita tetap percaya. Apapun kondisi kita tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong kita, penjaga kita yang tidak pernah tidur. Papa mama bisa tidur ya? Iya, ada waktunya tidur, tetapi Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu menjagai kita. Jadi untuk apa kita takut di dalam dunia ini? Jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan selalu bersama kita, menolong, menjagai kita. Oke? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah merasakan ketakutan di dalam kegelapan nih, mati lampu nih. Pernahkah merasakan takut? Iya, pernah ya. Jangan pernah merasakan takut karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu ada. Baik itu dalam keadaan malam, yang gelap, dan juga di siang hari Tuhan selalu ada. Tuhan selalu beserta kita, menolong kita dalam kesusahan. Mungkin juga adik-adik ada yang susah nih dalam mengerjakan PR. Udah belajar berkali-kali, udah diterangin oleh guru berkali-kali, tapi kenapa yang aku nggak bisa? Oke, mulai sekarang kita mau mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan berikan kepintaran, hikmat bagi kita supaya kita bisa mengerjakan PR dengan baik, dengan benar. Oke, bisa? Bisa. Nah, ada juga nih yang waktu sakit nih. Wih, gimana nih aku sakit, demam nih. Minta pertolongan Tuhan, Tuhan mampu menyembuhkan. Masa sih Kalisma? Adik-adik, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan bisa memakai obat-obatan, dokter atau orang tua kamu untuk menyembuhkan kamu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan mampu menjaga kita, Tuhan mampu menolong kita apapun keadaan kita. Oke? Bisa? Oke, sekarang kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa sumber pertolongan kita hanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Hari ini kita belajar ya bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan.
Oke, adik-adik sekarang kita mau ayat hafalannya. Ayat hafalannya berlaku untuk Madya, Pratama, dan juga Indria. Berasal dari, kita ambil dari Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, bisa ya? Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup kebaktian kita hari ini, ibadah kita hari ini. Lipat tangan dan tutup mata, Kalisma mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa sumber pertolongan kami hanya daripada Engkau, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah sang pemilik hidup kami Tuhan. Dan Engkaulah yang menolong menjagai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Baik kami dalam suka dan duka, Tuhan selalu ada bersama kami. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam keadaan apapun kami Tuhan. Tuhan ampuni kami juga Tuhan, seringkali kami meragukan kuasa Tuhan, seringkali kami tidak percaya akan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami, yakinkan kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tetap percaya, tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga menolong kami dalam kami studi juga Tuhan, Engkau yang menolong kami, berikan hikmat kepada kami, berikan kepintaran bagi kami Tuhan di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan guru kepada kami. Bahkan juga mungkin ada ujian-ujian yang kami hadapi, Tuhan Engkau yang menolong kami. Biarlah kami boleh menjawab setiap soal yang ada dengan benar Tuhan, dan kami semua hanya memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau juga Tuhan menolong orang tua kami, apapun pekerjaan mereka, Tuhan Engkau yang menolong mereka. Berkati, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan bagi mereka. Usaha yang mereka kerjakan saat ini, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi, bye-bye. Adik-adik, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus, dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian mulai saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.